Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IP, pernah nggak sih kamu ngerasa atau berpikir kenapa kita selalu dituntut dalam kehidupan kita? Dituntut untuk bisa mencari uang agar kamu bisa merasa aman dan bahagia, dituntut untuk bisa berhubungan dengan orang lain, agar kamu bisa mendapatkan suatu dukungan, penerimaan, atau bantuan ketika kamu melakukan ini dan itu. Dimana itu tuh bukan kemampuanmu. Kamu terpaksa melakukannya, hingga akhirnya kamu merasakan bahwa dirimu itu nggak berharga, nggak berguna, nggak bisa berkembang. Stay tune begitu itu saja. Harus tahu nih, ternyata permasalahan yang kamu alami itu pernah loh dibahas oleh salah seorang psikologi, yakni Clayton Eckel. So, stay tune in this video untuk mengetahui bagaimana kelanjutan teori itu. Sebelumnya, kenalin, aku Nur Fitriani, NIM 2111010061, Prodi BKPI, kelas B5PIR. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak David Aris Setiawan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Clayton Eckel adalah seorang psikologi asal Amerika. Dia adalah pencetus dari teori ini, yakni teori ERG. Teori ini sangat mirip dan mungkin hampir sama dengan teori kebutuhan Maslow, yakni kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan sosiologis, kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Maksudnya apa? Gini, kalau dalam teori mirip Maslow, setiap kebutuhan itu kan memiliki tingkatan. Nah, ketika tingkatan dasar saja belum terpenuhi, maka kamu tidak bisa untuk ke tingkat selanjutnya. Namun dalam teori ERG milik Adler ini tidak diharuskan untuk keseluruhan kebutuhannya. Jadi, ketika kamu tidak bisa untuk mengoptimalkan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan tertinggimu, maka kamu bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di bawahnya, seperti kebutuhan akan eksistensi atau realitas, di mana kebutuhan tersebut telah terpenuhi sebelumnya. Nah, teori ERG ini, Adler sendiri mengkategorikannya menjadi 3 kebutuhan, yakni eksistensi, relatedness, dan yang terakhir adalah growth. Pada level pertama, yakni terdapat eksistensi atau keberadaan, yakni pemberian persyarat yang mendasar yang di dalam teori Maslow disebutkan sebagai kebutuhan akan ke arah aman dan kebutuhan akan fisiologi untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kondisi fisik yang sehat dan nyaman. Kemudian pada level kedua terdapat relatedness atau kebutuhan akan hubungan. Pada kebutuhan ini berkaitan dengan hasrat yang dimiliki untuk memelihara suatu hubungan yang bermanfaat, hasrat sosial dan status yang menuntut interaksi dengan orang lain agar terpuaskan. Kebutuhan ini segaris dengan kebutuhan sosial milik Maslow. Hubungan sosial yang positif, penerimaan dari orang lain, cita rasa memiliki dan memberi, berkontribusi dalam kelompok sosial. Hubungan ini bisa dari keluarga, teman, sahabat, pacar, komunitas, atau segala hal yang berkaitan dengan interaksi interpersonal. Kemudian pada level ketiga, terdapat growthness atau kebutuhan akan pertumbuhan, yakni keinginan seseorang untuk mengembangkan diri melalui pencapaian diri, pengembangan keterampilan. Pada level ketiga terdapat growthness atau kebutuhan akan pertumbuhan, yakni keinginan seseorang untuk mengembangkan dirinya melalui pencapaian diri, pengembangan keterampilan, pengakuan prestasi, pengoptimalan potensi yang dimiliki individu yang di dalamnya mencakup komponen intrinsik dari teori Maslow tentang aktualisasi diri. Di dalam aktualisasi ini berisikan suatu tentang penerimaan diri dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam teori ERG ini terdapat suatu keterkaitan satu sama lain. Keterkaitannya itu yaitu kekuasaan akan berkaitan dengan peningkatan, frustasi akan berkaitan dengan regresi, penguatan bersama antar kebutuhan. Hal ini menyebabkan teori ini mampu mendorong dan menguatkan seseorang untuk melangkah ke tingkat yang selanjutnya atau ke tingkat yang lebih tinggi, dan tetap bisa menjadikan seseorang tetap termotivasi walaupun kebutuhan tertingginya itu belum terpenuhi.
dengan cara yakni mencari kebutuhan yang ada di bawahnya, seperti eksistensi dan realitasnya yang sebelumnya telah terpenuhi. Nah, kembali lagi pada permasalahan awal, yaitu tentang tuntutan dalam kehidupan. Pasti semua orang pernah untuk dituntut untuk bisa ini atau bisa itu. Dituntut itu tidak ada salahnya juga. Pasti seseorang menginginkanmu untuk menjadi lebih baik. Makanya kamu dituntut oleh orang itu untuk bisa ini dan itu, atau bisa sesuai dengan apa yang ada di lingkunganmu, atau bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau mungkin kamu inginkan. Tapi karena kita terlalu fokus untuk pemenuhan tuntutan tersebut, kita menjadi lupa untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Padahal itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap manusia. Nah, aku akan ngasih tips nih, gimana caranya agar tuntutan dan keinginanmu untuk berkembang itu bisa terpenuhi. Nah, yang pertama, kamu harus tahu tentang fleksibel. Maksudnya gini, kamu bisa mengembangkan dirimu, tapi tanpa harus mengurangi eksistensi dalam dirimu. Dan bisa melakukannya secara seimbang dan stabil. Sini maksudnya adalah kamu mempunyai tujuan dan nilai akan dirimu dengan jelas. Jadi kamu tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh perkembangan atau pencapaian dari orang lain. Sehingga kamu akan lebih memantapkan dirimu. Jika suatu saat terdapat suatu kejadian yang tidak kamu inginkan, kamu akan berpikir begini, oh mungkin ini adalah suatu rencana terbaik milik Allah untukku, untuk membantuku untuk menjadi aku lebih baik lagi. Nah, yang kedua, aku akan memberikanmu sebuah prinsip stoik, dikotomi kontrol. Pernah nggak sih kamu mendengar tentang dikotomi kontrol? Nah, dikotomi kontrol ini adalah suatu pemahaman diri tentang sesuatu yang bisa kamu kontrol atau kendalikan dan yang tidak bisa kamu kontrol atau kendalikan. Ini sangat perlu dan berkaitan dengan pemenuhan akan tuntutan atau mengembangkan dirimu. Jadi ketika kamu bisa mengelola atau kamu bisa mengetahui tentang dikotomi kontrol ini, kamu akan lebih bisa dan memfokuskan dirimu untuk menjadi yang lebih baik, menjadi lebih maksimal, dan menjadi seseorang yang lebih berguna. Terus, apa saja sih sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol? Sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol atau kendalikan adalah sesuatu yang di luar kendalimu. Terus apa saja sih sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol atau kendalikan? Nah, sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol atau kendalikan ini biasanya terdapat di luar dalam dirimu sendiri, seperti respon orang lain, fenomena alam, atau kejadian yang tidak kamu inginkan. Nah, itu semua berada di luar kendalimu. Ketika kamu bisa itu mengelola dikotomi kontrolmu ini, kamu akan bersikap bodoh amat terhadap sesuatu yang di luar kendalimu tadi, yang telah aku sebutkan sebelumnya. Nah, sehingga kamu akan lebih fokus untuk mengembangkan dirimu dan mencapai tuntutan-tuntutan yang telah diberikan kepadamu. Ini seperti ini. Diana sudah belajar mati-matian dari pagi, sore, malam. Terus dia juga sudah les ke sana kemari. Dia sudah menargetkan nih, aku ingin ke bidang dokter, Universitas XXX. Ternyata setelah dia mengerjakan suatu ujian, dia tuh tidak bisa lolos bidang kedokteran di Universitas XX itu. Nah, kalau Diana itu sudah mengetahui tentang dikotomi kontrol, dia akan mengevaluasi nih, apa sih permasalahan atau apa sih yang menyebabkan Diana belum bisa masuk ke dalam bidang kedokteran atau impiannya tersebut. Dia akan lebih fokus dan untuk mencari permasalahan yang ada dalam dirinya, juga mencari cara bagaimana agar dia bisa memenuhi atau mengurangi dari permasalahan tersebut. Jadi, dikotomi kontrol ini tuh bisa membuat kita itu lebih ke positive thinking which point Allah gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.